Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada kesempatan ini belajar karakter dari Nabi Idris alaihi salam. Dibahas dari buku Belajar Karakter dari para nabi. Sekarang kita bahas poin yang kedua. Nabi Idris itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadi nabi menunjukkan derajat yang tinggi dan dia menjadi orang yang semakin dekat kepada surga. Itu adalah derajat yang tinggi. Di dalam surat Maryam ayat 57, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya," dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Maka belajar karakter dari Nabi Idris alaihi salam, semua kita harus berusaha bagaimana kita menjadi orang-orang yang derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia banyak yang derajatnya rendah. Bahkan di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan nama-nama binatang. Nama-nama binatang disebut sebagai ilustrasi tentang gambaran manusia. Di antaranya Allah menyebutkan ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Allah tidak menyebut dengan ulaika kal hayawan. Mereka itu seperti hewan. Tapi kenapa disebut seperti binatang ternak? Karena di kalangan hewan saja, di kalangan binatang, itu ada yang nilainya begitu mahal dari segi harga. Bukan dari berat badannya, tapi mahal karena dia punya kelebihan-kelebihan. Burung punya kelebihan suaranya, sehingga dengan suaranya itu ada burung yang cuma sekepel ini harganya bisa puluhan juta, mungkin ratusan juta. Nah itu begitu. Ikan karena keindahan bentuk tubuhnya, warnanya itu bisa jadi mahal. Tapi kalau ulaika kal hayawan, mereka itu seperti ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Binatang ternak itu nilainya diukur dari beratnya. Itu kalau hari raya Idul Adha, ada yang menjual kambing tipe A, harganya 2,5 juta, tipe B 3 juta, tipe C 3,5 juta. Itu dari apa harganya bisa berbeda? Itu dari timbangannya. Nah, manusia ini menjadi terangkat derajatnya bukan karena berat badannya, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka supaya kita menjadi orang-orang yang terangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sekian banyak ayat, hadis, di antaranya pada surat At-Taubah, ya, surat At-Taubah ayat yang ke-20. Surat At-Taubah ayat 20 itu menyebutkan alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan dengan diri mereka, mereka lebih tinggi beberapa derajat di sisi Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mencapai kemenangan. Oleh karenanya, belajar dari Nabi Idris alaihi salam, semua kita harus berusaha menjadi orang-orang yang derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara caranya adalah beriman. Dengan iman orang derajatnya tinggi. Perhatikanlah itu Bilal bin Rabah. Seorang budak yang martabatnya rendah di hadapan manusia. Tapi sesudah dia beriman, terangkat derajatnya dia.
selama ini nggak pernah jadi bahan pembicaraan. Tapi sesudah dia beriman, dan meskipun dia sudah berusaha menyembunyikan keimanannya, tapi ternyata tahu juga tuannya bahwa dia beriman, maka dia diperintah untuk keluar dari Islam. Berani dia berkata tidak. Dia tidak mau. Dengan resiko yang dia sudah tahu. Apa resikonya? Tuannya akan marah, tuannya akan menyiksa. Maka dia akhirnya mengalami siksaan. Siksaan yang berat, siksaan yang bertubi-tubi. Pertama dia diikat seluruh tubuhnya, talinya ditarik dengan seekor kuda, keliling-keliling padang pasir yang panas. Tentu menderita, tapi dia bertahan dalam keimanan. Lalu dicebur di terik matahari panas, dia tetap bertahan. Dicambuk sampai mengalami luka-luka, dia tetap bertahan. Bahkan luka-luka itu ada pasir yang menempel ke luka-lukanya. Kita kalau luka terus kena air, kita merasa sakit. Ini bagaimana luka berdarah-darah tapi kena pasir yang panas? Tentu sangat berat. Lalu puncaknya dia ditindihkan batu yang besar. Beberapa orang membawa batu yang besar, kemudian digotong, ditindihkan ke atas perutnya. Dia menggeleng-gelengkan kepala sebagai tanda sakit. Dalam situasi seperti itu, ada sahabat melihat, namanya Abu Bakar As-Siddiq. Bilal ini harus ditolong. Untuk menolongnya, cuma satu caranya. Apa itu? Menebusnya, membelinya, membebaskannya dari status perbudakan. Ini sebuah contoh. Jadi Bilal itu luar biasa, terangkat derajatnya. Yang kedua hijrah, wahajaru. Kalau mau terangkat derajat, hijrah. Kalau dulu memang hijrah secara fisik, sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, sekarang tidak begitu. Yang terpenting adalah al-muhajiru man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang Allah atasnya. Maka kalau kita sudah beriman, tinggalkan larangan Allah. Itu namanya hijrah. Lalu yang ketiga, kalau mau terangkat derajat, wajahadu, berjihad. Berjuang di jalan Allah. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Maka kalau kita bersungguh-sungguh, terangkat derajat kita. Karena beriman, membuktikan keimanan, itu memerlukan kesungguhan. Dalam konteks berperang, orang harus berkorban dengan harta dan jiwa. Dalam konteks perjuangan apapun diperlukan pengorbanan. Oleh karenanya, ini tiga yang membuat orang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu beriman, berhijrah, dan berjihad. Inilah Nabi Idris alaihi salam terangkat derajatnya menjadi orang-orang dengan derajat yang tinggi. Maka semua kita harus berusaha terus mengangkat derajat kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mulia, orang-orang yang menjadi teladan bagi orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.